Selamat malam Kak Ulan. Malam, Kak. Kenapa Kak kok hari ini kelihatannya ceria banget gitu Kak Ulan? Kalau ada apa-apa sih nggak ada, Kak. Ya emang harus gini, Kak. Emangnya kepribadiannya Kak Ulan kan suka ceria gini Kak ya? Harus, Kak. Iya sih Kak, kalau saya lihat Kak Ulan tuh kayak orangnya periang banget gitu. Tapi kan kayak kemarin Kak Ulan cerita itu ternyata di dalamnya juga ada apa ya, hal-hal yang dirasain Kak Ulan yang nggak sekitar Kak Ulan ini nggak ada yang tahu gitu Kak. Iya sih, Kak. Kalau itu kan menurutku sih bukan hal yang orang-orang harus tahu kalau aku sedih gitu loh. Nah kalau boleh tahu tadi Kak Ulan kegiatannya ngapain aja Kak? Kalau buat hari ini ke pasar aja sih, Kak, kayak biasanya. Ke pasar. Iya. Oh, berarti kalau Kak Ulan ini ke pasar setiap hari Kak atau nggak ada libur gitu? Biasanya libur, Kak, sehari sekali. Tapi kalau lebih tepatnya sih tiap hari. Libur kalau bisa libur gitu loh, kalau di rumah ada yang nge-handle aku buat ke pasar, tapi tetap 1 minggu sekali biasanya aku libur. Oh, Kalau ada yang handle baru aku bisa libur. Kalau ini tadi tuh nggak tahu ya, kalau seminggu ini tuh full banget aku, soalnya nggak ada yang ke pasar, seminggu nggak bisa. pastinya capek ya Kak. Tapi Kak Ulan masih tetap senyum kayak gini. Kasih ya. Iya. Terus kalau Kak Ulan ke pasar ini kalau boleh tahu biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa Kak? Terus kegiatannya di sana itu Kak Ulan ini ngapain aja atau cuma jualan aja? Oh, berarti ini aku cerita dari pagi gitu ya, dari Ya, aku packing. ya bangun tidur, Kak Ulan kegiatan sehari-harinya itu ngapain aja kalau boleh tahu. Kalau Kak Ulan nggak berkenan menjawab juga nggak apa-apa. Aman, Kak. Aku sih biasanya pagi tuh bangun sekitar 6:30, jam 7 gitu. Jujur aku baru bangun, Kak. Ya, Habis itu nanti ke gudang buat packing yang dibawa. ya. Nah, habis itu biasanya tuh aku ke gudang tuh sekitar jam 8 tuh baru ke gudang. Baru ini apa sih, Kak, namanya, baru packing, terus lihat anak-anak udah packing apa belum gitu. Soalnya kan ya bener sana ada yang ngebantu gitu, Kak. Tapi kalau boleh tahu Kak ya, kabarnya Kak Ulan setelah sesi konseling kemarin gimana Kak? Maksudnya bisa jadi lebih tenang atau mungkin sama saja Kak Ulan habis cerita ini. Kalau sesi konseling yang kemarin alhamdulillah banget, Kak, menurutku ngebantu banget. Buat aku yang susah banget ya cerita ke orang, justru aku nyaman sama Kakak kalau buat cerita. Jadi alhamdulillah sih, Kak, bantu Tapi banget buat aku. masih ada rasa cemasnya gitu Kak ya. Kalau itu manusiawi nggak sih, Kak? Wajar kok Kak, kalau rasa cemasku ya nggak langsung hilang total. Terus kalau boleh tahu apa ya perubahan Kak Ulan yang Kak Ulan rasakan ini setelah kita ngobrol kemarin? Kalau spesifik sih belum ada, Kak. Cuman kayak lebih apa sih bahasanya, legowo. Ya lebih Heeh. mengalir gitu. Iya, aku lebih legowo aja buat ngejalanin sehari-hari. Terus sudah nyoba saran saya Kak, kalau mungkin Kak Ulan banyak pikiran, mungkin Kak Ulan kan apa sumpek gitu ya, Kak Ulan ngerajut lagi gitu. Udah, ini udah mulai buat project baru sih, Kak, aku. Wah itu luar biasa banget sih Kak. Hebat Kak. Kak Ulan ya juga harus mencoba hal-hal baru juga biar nggak monoton gitu. Tapi kalau Mas saya boleh tahu itu progres lamarannya Kak Ulan itu gimana ya Kak? Buat yang kerjaan kemarin tah. Iya. Kalau sejauh ini belum ini sih, Kak, belum apply lagi, soalnya belum dapet yang menurutku tuh oh ini yang tak cari gitu. Aku masih tetap nyari. Ya Tapi emang susah sih kalau nyari kerjaan yang sesuai banget sama kriteria kita ya. Gimana mana kita kan yang harus adaptasi. Tapi ya udahlah, tapi sabar.
Kak Wulan ini setiap hari mesti cari gitu di media sosial gitu. Atau mungkin kalau Kak Wulan lagi senggang aja gitu nyari lamarannya. Lebih nggak nyari sih kak, lebih ke aku ada teman. Nanti Oh, kalau ada lokal temanku yang full, coba dong ngeplay gitu. oh temennya kakak itu satu universitas atau gimana? Satu prodi aku kemarin sekelas sama dia. Sampai Oh, sekarang kita juga masih kontekan, saling. rumahnya deket Kak kalau boleh tahu. Temanku tuh anak Probolinggo. Oh, Probolinggo lumayan jauh ya Kak. Tapi kalau boleh tahu, Kakak Wulan ini terakhir ketemu temannya itu kapan? Terakhir ketemu temenku tuh tahun kemarin kak, Hmm, setelah wisuda itu. oh iya. Habis itu belum ketemu sama sekali, soalnya alhamdulillah temenku tuh udah langsung dapat kerjaan gitu loh. Di itu jurusan perikanan itu ya. Iya, itu sesuai banget sama dia. Nah, Kak Wulan ini rencananya kapan Kak buat apa? Ke main ke teman-temannya yang jauh gitu. Kalau itu masih nunggu sih kak, ini aja seminggu aku nggak ada libur. Oh iya, waktu juga nggak ada ya Kak ya. Nah itu. Terus kalau saya boleh tanya itu kehidupan beragama Kak Wulan itu gimana ya Kak? Maksudnya beragama tuh gimana kak? Beragama maksudnya kakak beragama maaf Islam ya? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah Islam. Maksudnya kakak sholat atau berpuasa gitu. Kalau sholat sih alhamdulillah masih. Kalau puasa lebih ke nunggu Ramadan aja sih kak. Kalau yang Yang sunnah-sunnah itu nggak bisa ya. bisa, cuman tapi nggak sebanyak itu, sesering itu, cuma sekali dua kali aja sih. Terus kalau saya boleh tahu Kak Wulan ini kalau terjadi masalah mungkin sempet ya Kak Wulan ini kayak pernah nggak kayak ngerasa kayak tiba-tiba ingin nangis sendiri gitu? Sering banget. Sering banget. Itu biasanya kalau saya boleh tahu itu faktor-faktor penyebab terjadinya itu karena apa Kak? Kalau menurutku sih, aku cewek ya. Iya. Nah, aku sering ngerasa down banget tuh kalau misal mau mens. Itu kerasa banget. Kadang hal-hal kecil yang, kalau sekarang kan belum masanya mau menstruasi ya. Ya. Jadi kayak hal-hal yang kecil yang sekarang misal kejadian di aku tuh kayak biasa gitu loh. Oh, Tapi maksud kalau udah Hamin 3, Hamin 2 mau menstruasi, hal-hal dikit pun tuh jadi melo banget. jadi gimana Kak ya? Sensitif gitu. Banget. Terus kalau Kak Wulan udah nangis gitu biasanya Kak Wulan berdiam diri di kamar atau mungkin cari kegiatan-kegiatan lain atau hal-hal baru lain gitu. Atau mungkin kan kemarin Kak Wulan kan katanya punya hobi apa? Mendaki ya? Iya kak. Nah, atau mungkin Kak Wulan sudah menyiapkan jadwal libur untuk mendaki lagi sama teman-teman Kak Wulan atau gimana? Atau mungkin bisa Kak nanti sama saya. Saya bisa kok paling Agustus kalau Kak Wulan mau. Oh iya kak. Ya, saya bisa. Saya juga ajak teman-teman saya kok. Oh, boleh. Ya, itu bisa direncanain lagi Kakak. Nanti kita lanjutkan kapan lah bisa mendaki bareng gitu. Saya juga hobinya juga mendaki kok Kak. Kebetulan sama. Emang kakak udah sering kemana kak kalau mendaki biasanya? Saya terakhir di Arjuna kok Kak. Oh, di ini ya. Di mana sih Arjuna? Ini ya, apa sih desanya namanya kak? Cangar itu ya? Iya, Cangar kan tempat mandinya ya. Jurang Kuali. Nah, itu situ kak. Ya, saya posnya biasanya di situ kalau berangkat Kak. Kalau buat treknya gimana kak? Wah, terjal banget. Wah, Kak Berarti Wulan sudah pernah ke sana belum?
Belum sih, pengen tapi Kak. Oh ya udahlah, kapan-kapan kak pendaki bareng, bisa ajak-ajak teman-teman kakak. Oh Ya saya berarti juga ngebantu biar kak Ulan nggak, ya bukan ngebantu sih, maksudnya hmm, biar kita sama-sama healing, refreshing gitu kak. Nah oh berarti kalau ini Arjuna cocok nggak sih Kak buat pemula? kalau pemula jangan sih kak kalau menurut saya, soalnya mending ke di daerah-daerah sini ya kak, mungkin ke Panderman atau ke Oh, Buta, Gunung Buta. Kalau ingin sing lebih pendek mungkin Panderman, kalau inginnya lebih jauh lagi mungkin di Gunung Buta. Itu buat pemula cocok banget. oke oke. Terus balik lagi kak ya ke masalahnya Oh, kak Ulan oh iya ini. iya maaf ya Kak. Gampang lah nanti kalau bicara-bicara soal naik gunungnya, bisa dilanjutin di lain waktu. Nah saya mau tanya kak, sejauh mana sih masalah Kak Ulan ini mungkin mencari kerja, atau masalah Kak Ulan ini tidak mendapat restu orang tua untuk cari kerja di luar, itu mengganggu aktivitas Kak Ulan Kak? Kalau mengganggu sih ganggu ya Kak. Soalnya kan kalau kita mikir hal yang nggak enak, bukan perkara orang tua kerjaan aja ya. Kita ngapa-ngapain aja kalau posisi kita, mood kita lagi nggak enak kan kita ngapa-ngapain juga nggak enak kan Kak. Jadi kalau ditanya ngaruh nggaknya sih ngaruh. Terus kalau boleh tahu, Kak Ulan ini masih sering menyendiri nggak Kak? Atau mungkin Kak Ulan mencoba lagi untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar Kak Ulan? Kalau menyendiri sih enggak juga ya Kak. Cuman emang kalau sama orang rumah emang aku nggak mau deket sih Kak setelah kejadian-kejadian yang sempet aku cerita ke Kakak yang lewat Yang chat, sesi satu kemarin. bukan yang lebih yang chat yang kita sebelum ketemu itu. Oh ya. Heeh, itu. Jadi aku sekarang lebih bukan ngehindar juga sih, tapi emang interaksiku sama keluargaku jadi kurang banget dan emang aku nggak mau sih jujur. Oh, kalau menurut saran saya Kak ya, nah kita kan orang terdekat kan dari keluarga Kak. Jadi kalau Kak Wulan ingin memperbaiki gimana ya hubungan-hubungan Kak Wulan dengan orang-orang lain yang jauh di sana, mungkin dicoba dulu, diperbaiki dulu dengan keluarganya Kak Wulan dulu. Mungkin Kak Wulan nyoba untuk mengalah, menuruti apa yang dikatakan orang tua Kak Wulan, atau mungkin Kak Wulan mencoba bernegosiasi, ngomong baik-baik dengan orang tua Kak Wulan gitu. Tenang Kak, tenang, nggak usah. Maaf ya Kak. Iya ya, nggak apa-apa. Dah tenang aja Kak. Kalau masalah itu Ya. sih udah ngobrol sih Kak, tapi emang jujur ya Kak, hubunganku sama keluarga aku tuh gak lebih baik dari aku sama orang lain, malah hubunganku tuh lebih lancar sama orang lain Kak. Daripada dengan orang tua Kak Ulan. Ya Nah kalau menurut saya sih mending Kak Ulan cobalah apa yang di ya, apa ya, yang diinginkan dengan orang tua Kak Ulan. Biarkan Kak Ulan tahu apa yang dia inginkan sebenarnya. Terus atau mungkin Kak Ulan ingin ngobrol ke pacarnya Kak Ulan, mungkin ya dengan cara sekarang kan, kalau saya simpulkan sih Kak Ulan lebih dekat ke pacarnya Kak Ulan ya daripada ke orang tuanya Kak Ulan. Jadi Kak Ulan ini cerita-cerita apa-apa mending milih ke pacar Kak Ulan daripada orang tuanya Kak Ulan gitu. kalau itu ya sih Kak sejauh ini. Ya. Ya kalau itu sih sejauh ini iya, cuman jujur aku apa-apa cerita ke pacarnya aku sih. Berarti lebih dekat dengan pacarnya Kak Ulan ya daripada orang tua. Kalau dibilang deket sih ya enggak juga sih Kak, tapi Lebih banyak cerita. nah mungkin aku lebih
condong lah bahasanya ya. Ya, Aku lebih condong untuk ke pacarnya aku emang. terus nah itu Kak, kalau saran saya sih dicoba dulu ya Kak, ngobrol dengan orang tuanya Kak Ulan, atau mungkin ya pastinya sih di situ kan ada apa ya, perbedaan pendapat, inginnya Kak Ulan gimana, inginnya orang tua Kak Ulan gimana, nanti bisa dicari jalan tengahnya gitu Kak. Soalnya ya menurut saya sendiri, saya kan ya masih muda Kak, sama seperti Kak Ulan ya mungkin pingin banget lah cari-cari pengalaman gitu Kak. Kalau boleh tahu, berarti Kak Ulan itu pengalaman kerjanya di kuliah aja ya kemarin, di universitas aja. Iya sih Kak. Tapi seru loh Kak kalau kita emang kerja gitu. Saya kan ya juga pernah kerja dulu sebelum kuliah. Saya itu kerja di F&B gitulah Kak. Nah seru kok Kak, bisa cari ilmu, bisa cari relasi, mungkin bisa cari apa ya, teman-teman baru gitu. Banyak lah Kak, seru. Tapi ya itu, kita malah sering apa, jauh dari rumah. Jadi kalau saya kan biasanya, apalagi saya semester 1 sampai semester sampai semester 3 ini saya kerja Kak dulu. Habis barusan resign. Nah itu apalagi kuliah, terus pulang langsung kerja ke rumah, cuma bobo, besoknya lagi kayak gitu. Jadi ketemu sama, interaksi sama orang tua itu ngerasa agak kurang gitu Kak. Kadang itu kalau di jalan ya, apalagi malam-malam Kak ya, habis pulang kerja capek gitu kan, habis apa, itu saya suka kangen Kak sama ibu saya ya. Soalnya saya ya mikir saya kurang apa ya, kurang ngobrol sama ibu saya. Soalnya kan ibu saya juga sakit juga Kak. Oh iya. Ya sakit diabetes gitu. Kemarin juga sempat ngamar, terus alhamdulillah sekarang baikan. Cuma saya mikirnya kayak kok kurang banget ya waktu buat ibu saya. Ya benar, mungkin seorang ibu juga nggak pernah ngungkapin ya kalau mungkin apa, kangen ke anaknya mungkin, atau gengsi atau apa. Tapi saya ngerasa kayak jauh banget. Apalagi kalau saya pulang terus lihat di rumah udah tidur semua, terus besok pagi berangkat kuliah lagi, kerja lagi. Wah, kalau saran saya sih mending apa, kalau Kak Wulan kan masih ibaratnya masih punya waktu ya sama orang tua, itu dimanfaatkan Kak sebaik-baiknya gitu. Apa yang perlu Kakak omongin, silahkan Kakak omongin ke orang tua Kak Wulan. Terus apa yang apa yang diinginkan oleh orang tua Kak Wulan bisa Kak Wulan turutin gitu. Kalau Kak Wulan nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, itu juga manusiawi kok, wajar. Iya Kak. Nah terus Kak Wulan ini proyek, kalau tadi kan bilangnya apa, ngerjain proyek-proyek baru ya. Kalau Buat ngerajut. ya, Oh oke. kalau boleh tahu proyek-proyek apa Kak ya? Apa emang rajut itu, setahu saya buat baju aja Kak soalnya. Enggak sih Kak, ini lagi nyoba bikin sarung tangan. Oh, sarung tangan dari rajutan. Iya. Ada yang udah jadi Kak? Ada udah jadi beberapa. Oh, Lagi suka itu sih. buat Kak Wulan sendiri. Iya sama cowokku sih Kak. Oh, pasti seneng banget Kak cowoknya ya dibuatin sarung tangannya. Kalau itu nggak tahu ya Kak. Apalagi ya hawanya dingin-dingin gini. Terus ya buat inget, selalu inget Kak Wulan gitu ya saat berkendara gitu ya. Iya Kak mungkin. Terus selain sarung tangan apalagi Kak? Oh kalau proyek yang udah sih banyak Kak, bikin kayak kaos kaki, topi, Oh, tas, nah yang paling keican lucu-lucu gitu. apa Kak? Keican tau nggak, gantungan kuncian dari rajut yang bentuk-bentuk binatang Oh, tuh. semangka, boneka gitu. Nah Hmm. tuh. Nah yang paling sulit ngerajut itu
Hmm, dari apanya kak? Yang dari ngerajut gitu, yang paling sulit diproses yang mananya? Atau mungkin Kalau membuat aku lengkungan? sih lebih ke bentuknya. Bentuknya yang sulit itu bentuk yang seperti apa kak? Jadi kan kalau ngerajut, kalau kita mau bikin sesuatu gitu ya kak, kita kan harus ada pedomannya gitu loh. Nah belum nanti Oh berarti kakak ngerajut sambil lihat. ada patternnya. Oh. Jadi kalau kita mau bikin boneka tuh ada patternnya. Nanti di baris satu tuh berapa berapa ring. Kalau kita bilang itu chain gitu ya. Kalau di bahasanya rajut tuh gitu. Jadi kalau kita mau bikin boneka ukuran segini tuh kita tuh butuh seberapa panjang sih, seberapa lebar gitu. Oh. Tetap jadi nggak bisa juga kalau sesuka hati kita, kecuali kita bikin barang-barang yang kayak topi, kita kan nyesuaiin bentuk kepala kita. Itu pun kita kan nggak bisa langsung buat, kita harus tetap ngikutin patternnya. Oh. Pattern Terus kalau boleh tahu kak, kalau sarung tangan gitu kira-kira berapa hari kak Wulan jadi? Atau mungkin kak Wulan ngerjainnya tergantung waktu kak Wulan? Kalau kak Wulan lagi nggak ngapa-ngapain baru ngerjain, atau mungkin kak Wulan kebut ini harus jadi di target gitu? kalau target sih nggak pernah kak, tapi kalau bikin tuh biasanya kan aku sih kalau pas longgar, biasanya di pasar tuh banyak banget waktuku, soalnya kan aku di pasar juga biasanya ini dibantu cowokku. Oh jadi kak Wulan ngerajut, cowoknya yang bantu jualin gitu. Ya biasanya kayak gitu, kan itu Hmm. lumayan sih kalau di pasar kan sekitar 4 jaman lah. Misal aku sendiri pun kan nggak yang aku harus jual terus gitu loh kak, jadi nunggu pelanggan, nunggu yang datang, jadi bisa banget. Daripada, oh jadi di sela-sela itu ya kak Wulan bisa ngerajut gitu. Iya kak. Nah terus sarung tangan nggak kepikiran kak Wulan buat apa, jualan benang rajut gitu kak? Soalnya dari hobi kak Wulan sendiri yang suka ngerajut atau gimana? Soalnya saya lihat sih, saya pernah kak ya ke Malang, ke daerah mana, mau Kayu Tangan. Heeh. Di situ ada orang jualan benang-benang rajut gitu kak. Kiri jalan gak sih? Nah ya kiri jalan. Oh heeh, tahu tahu. Nah ya itu saya lihat dari pinggir jalan itu pas lewat kok kayak bagus kan, tumpuk-tumpukan warna-warni gitu, bermacam-macam kan benangnya kayak yang tadi kelihatan dari pinggir jalan ya. Mm-mm. Apa nggak kepikiran nggak kalau buat apa ya, selain hobi juga dibuat bisnis gitu kak? Kalau bisnis tuh gini kak, aku kan buat sesuai moodku ya. Takutnya, aku cuman takut kalau nanti ada yang pesen, aku nggak mood malah nggak jadi gitu loh. Jadi aku lebih Oh ke enggak kak, buat maksud, buat 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 diriku sendiri atau buatin orang-orang terdekat aja sih. oh enggak kak, maksud saya itu kayak jualan benang-benang rajutnya gitu loh. Kakak nggak punya apa, planning gitu buat jualan, nyari ruko atau gimana, atau mungkin enggak, pengen beli aja gitu? Susah sih kak kalau usaha di benang rajut. Aku pun benang juga tauku ya cuman itu aja, sedangkan benang tuh banyak banget kak. Oh emang ya kak, itu yang Banyak banget. tergantung jenisnya atau Jenis, nama, bahan benang tuh banyak banget kak. yang mahal itu yang benang gimana kak ya, kalau yang seperti apa? Ini kak yang itu loh. Yang dari wol atau gimana? Yang atau yang bentuknya lebih halus, lebih tebal? Itu kak biasanya yang dibuat ini buat bahan sial itu loh, tapi aku nggak tahu sih, lupa benangnya apa. Oh, itu. Hmm, berapa kak kira-kira harganya yang ya harga umumnya gitu, yang biasa kak Ulan, kan katanya kak Ulan beli sering buat apa, sarung tangan gitu ya kemarin ya, progresnya sekarang ya? Kalau harga umum sih Satu gulungan itu kak ya, atau diukur berapa meter gitu? tergantung kak, biasanya kayak ini benang tuh ada yang kita dari ukuran, dari panjangnya, tapi rata-rata kalau benang rajut gitu dari berat.
Oh, berat. Jadi kayak satu gulung tuh beratnya 500 gram atau berapa gitu. Kalau aku sih biasanya setauku beli gitu sih, lebih ke berat sih. Kalau panjang tuh jarang banget. Kecuali kita emang butuh cuman kayak butuh beberapa meter aja gitu, kita bisa beli sih Kak. Tapi kalau kaulan kan ya di pasar Kak ya, apa nggak ada yang oh bagus ini pengen nitip gitu, nggak ada? Oh notice gitu ya Kak Ya ya? Banyak sih Kak. banyak Oh, yang pesen juga gitu. yang pesen juga banyak sih Kak. Terus tanggapannya Kak Wulan itu seperti apa? Ya aku cuman bisa bilang kayak maaf ya nggak dijual, soalnya emang nggak niat buat jualan, buat diri sendiri aja, buat nyenengin gitu. Terus berarti Kak Wulan ini sekarang ini sedang menjalani bisnis kentang aja ya? Atau ada yang lain? Ini Kak lagi nyoba buka sayur online sih Kak. Sayur online. Oh kayak sayur-sayur packingan gitu ya? Nah ya, jadi lebih rapi aja dari di pasar, kayak supermarketan gitu loh Kak. Oh iya ya, saya tahu yang biasa di pemat. Nah, tapi cuman di aku Bat- tuh lebih packingan, lebih seger. Bukannya jelekin sih Kak, menurutku kalau di permat tuh kadang barangnya udah lama banget, dia tuh kan menang disimpan di pendingin kan, jadi kelihatan Oh lebih menangnya seger. disimpan di pendingin jadi lebih awet gitu, padahal barang lama gitu. Ya, Oh, kalau aku lebih, kita hari ini barang belanja, kita jual, udah selesai gitu. itu Jadi tergantung pesanan atau gimana Kak kalau boleh tahu? alhamdulillah pesanan sih Kak. Itu laku Kak? Maksudnya udah ada yang beli atau gimana? Alhamdulillah sih Kak, sejauh ini udah lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa Kak ya nama IG-nya atau apa nanti biar apa? Biar teman-teman saya kan kuliah Kak ya, ya banyak yang ngekos. Teman sebaya saya itu juga ada yang ngekos, terus jauh orang tua, jadi ya masak-masak sendiri gitu. Nanti bisa saya. Oh, Kira-kira ini apa Kak jadi yang promosi ya? ya apa? Nggak apa-apa ya Nggak Kak. apa-apa. Kalau IG-nya Green Fresh Kak. Oh, Green Nanti Fresh. bisa dicek sendiri aja sih Kak. Jadi itu ada minimal pesannya atau gimana Kak ya? Kalau di sistem kita sih ada. Jadi di aku tuh minimal pesen nominalnya sampai 50.000 gitu, baru kita gratis ongkir. Oh. Berarti Kak Ulan ini sangat otaknya sangat bisnis sekali ya. Kalau dibilang otak bisnis ya bisa juga sih Kak. Soalnya udah kerja bantu orang tua itu tapi dibayar kan ya Kak ya? Kalau di orang tua sih bukan dibayar sih Kak, tapi Lebih uang saku. ya tetap. Dapat uang saku dari orang tua terus masih menjalani bisnisnya sendiri ya. Emang harus gitu Kak. Kalau perempuan jarang Wah zaman pasti sekarang. ya seneng sih kalau apa ya, ya orang tuanya Kak Ulan pasti bangga sih punya anak seperti Kak Ulan. Kalau itu nggak tahu sih Kak. Nah kalau saran saya sih mending dicoba dulu Kak ya, seperti yang tadi yang diomongin dulu ke orang tua Kak Ulan, terus Kak Ulan inginnya gimana, orang tuanya Kak Ulan gimana, biar mencari jalan tengahnya gitu Kak. Kalau itu sih nggak bisa Kak, orang tuanya sih jujur ya Kak, bapak tuh temperamen Kak. Ya diomongin gimana Kak ya, dengan cara diomongin baik-baik gitu Kak. Ya udah nanti deh Kak, dicoba ya Kak. Ya kalau saya sih sangat bangga banget sih Kak, ada orang setegar Kak Wulan sing banyak sekali yang harus dipikirkan, tapi Kak Wulan masih seceria ini. Kalau itu pilihan sih Kak, menurutku kita mau hidup, mau bersikap ke orang lain tuh gimana. Kalau itu pilihan, cuman emang aku bukan tipe orang yang aku sedih nih, semua orang harus tahu, nggak kok Kak. Ya. Tapi nggak kerasa Kak ya, waktunya udah hampir habis. Loh iya Tapi Kak? iya. Tapi kalau Kak Wulan ingin cerita lagi juga gak apa-apa. Berarti ini di luar ini ya,
kalau Ya, mau cerita di luar. Oh di ya, nggak luar apa-apa. mata kuliah ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Nah, dari 2 pertemuan ini, apa sih yang bisa Kak Wulan kesimpulan apa sih yang bisa Kak Wulan ambil dari pertemuan ini? Bukan kesimpulan sih, tapi lebih mau nyoba sarannya kakak aja sih buat ngobrol sama orang tua dulu. Ya, Ini nanti tak coba ya kak. ya baik Kak. Terima kasih ya Kak sudah mendengarkan konseling saya, sudah menuruti saran saya. Saya bangga melihat Kak Wulan bisa mengenali kekuatan dirinya sendiri. Ingat Kak, kalau menurut saya sih proses setiap orang kan itu beda-beda. Dan Kak Wulan itu kalau menurut saya sudah melakukan hal yang terbaik buat Kak Wulan. Terima kasih ya Kak. Maaf kalau saya ada salahnya. Saya juga maaf ya kak, sempet yang kemarin yang sesi 1 juga kan rumahnya lagi nggak kondusif banget, maaf ya kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, saya Aku santai. malah yang terima kasih banget kak, malah aku dapet temen cerita. Ya, nggak apa-apa Kak. Terima kasih Kak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.